Halo semuanya, kembali lagi di Gusti Geneo Channel. Di video kali ini saya akan memberikan informasi terkait lanjutan video yang kedua, yaitu analisis rasio likuiditas. Apa sih analisisnya dan apa saja rumus untuk menghitungnya? Gak usah lama-lama, kita simak videonya. Tentunya, pertama-tama kita harus mengetahui pengertian likuiditas. Liquidity atau likuiditas adalah tingkat efektivitas atau kemudahan sebuah aset untuk dapat diubah menjadi uang tanpa mempengaruhi harga pasarnya. Semakin liquid atau cair suatu aset, maka semakin mudah untuk diuangkan kapanpun kita membutuhkan. Untuk jenis likuiditas ada 3, pertama likuiditas pasar, likuiditas akuntansi, dan likuiditas aset. Likuiditas pasar merujuk pada kemampuan pasar, seperti pasar modal dan real estate, memungkinkan aset untuk dibeli dan dijual dengan harga yang stabil dan transparan. Yang kedua, likuiditas akuntansi itu mengukur kemudahan seseorang atau suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban finansialnya dengan aset likuid yang tersedia. Dan yang ketiga, likuiditas aset ini pengukuran kemudahan pencairan aset menjadi uang tunai. Jadi, likuiditas aset mengacu pada tingkat konversi aset. Selanjutnya, bagaimana cara menghitung rasio likuiditas? Ada 3 rasio dalam rasio likuiditas. Langsung kita simak ya. Yang pertama adalah menghitung rasio lancar. Rumusnya sendiri adalah aktiva lancar atau aset lancar dibagi utang lancar atau kewajiban jangka pendek. Nah, setelah perhitungan untuk hasil rasio lancar menunjukkan seberapa efisien perusahaan menggunakan aset berupa aktiva lancar untuk memenuhi kewajiban pembayaran utang jangka pendeknya. Maka, semakin tinggi nilai rasio, kemampuan perusahaan semakin baik. Adapun batas rasio ini adalah pada batas 1,2. Jika hasilnya berada di bawah angka tersebut, maka perusahaan dinilai tidak memenuhi likuiditas yang baik untuk memenuhi kebutuhan operasional serta kewajibannya untuk membayar utang. Yang kedua, rasionya adalah rasio kas. Rumusnya adalah jumlah kas yang dimiliki perusahaan dibagi utang lancar atau kewajiban jangka pendek. Nah, untuk rasio kas digunakan untuk menghitung ketersediaan jumlah kas yang ada di perusahaan, seperti rekening giro. Semakin besar nilai uang kas yang dimiliki perusahaan, maka kemampuan perusahaan membayar utang pun semakin bagus. Adapun rasio kas yang baik di angka 1,5. Yang terakhir adalah rasio cepat. Rumusnya sendiri adalah aktiva lancar atau aset lancar dikurang persediaan atau kuantitas persediaan, hasilnya dibagi dengan utang lancar atau kewajiban jangka pendek. Dalam rasio cepat, itu ditunjukkan untuk mengukur kemampuan likuiditas perusahaan tanpa memperhatikan ketersediaan barang. Apabila hasil yang dari hitungannya adalah 1, maka itu artinya perusahaan memiliki likuiditas yang baik. Jika hasilnya berada di 3, maka tingkat likuiditas perusahaan belum sesuai dengan standar. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Semoga channel kami semakin berkembang, dan sampai jumpa video selanjutnya.